Rekan-rekan pasti sering mendengar orang mengatakan, "Wah, saya underpaid nih. Abis, little to me, salary not up." Gajinya kurang sesuai dibandingkan dengan tanggung jawab yang harus diembannya. Atau apabila dibandingkan dengan rekan dengan tanggung jawab yang setara. Tidak pernah ada sih yang mengatakan, "Wah, saya overpaid nih. Gajinya terlalu tinggi dibandingkan teman yang bekerja di perusahaan lain dengan jabatan yang sama." Sebenarnya, jabatan tidak bisa dibandingkan dengan jabatan yang sama atau mirip di tempat lain. Pertama, karena bisa jadi jabatannya sama, tapi tanggung jawabnya berbeda. Ada perusahaan yang meminta ke seorang karyawannya untuk melakukan pekerjaan dari A sampai Z. Ada juga perusahaan yang memiliki pembagian tanggung jawab yang lebih spesifik, sehingga lingkup kerjanya hanya satu hal saja. Proses selanjutnya dilakukan oleh karyawan lain. Perusahaan seperti ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih banyak dibandingkan perusahaan yang pertama, yang karyawannya melakukan pekerjaan dari A sampai Z. Yang kedua, masing-masing industri memiliki standar gaji yang berbeda. Perusahaan distribusi misalnya memiliki standar gaji yang berbeda dengan perusahaan perbankan. Kita tidak bisa membandingkan kedua industri tersebut. Yang ketiga, ada perusahaan-perusahaan yang biasanya merupakan pemimpin pasar atau market leader, memilih untuk menghargai karyawannya dengan sangat baik agar mereka bisa merekrut karyawan dengan kualifikasi yang tinggi atau mempertahankan karyawan mereka yang baik agar tidak mudah dibajak oleh perusahaan lain. Sekarang kita lihat dalam grafik. Kapan seseorang dikatakan underpaid atau overpaid? Grafik di samping adalah grafik analisa internal. Masih ingat apa itu analisa internal? Betul, analisa internal membandingkan gaji karyawan yang memiliki bobot kerja setara dalam perusahaan yang sama. Mereka yang ada di luar dari garis merah titik-titik bawah dikatakan underpaid. Mereka yang underpaid saya beri lingkaran dan panah warna hitam. Mereka yang berada di atas garis titik-titik merah disebut overpaid dibandingkan dengan rekan kerja lain yang setara bobot kerjanya. Kalau kita membandingkan dengan data pasar, cara melihatnya sama saja. Yang berada di bawah garis minimum pasar artinya mereka underpaid dibandingkan dengan gaji karyawan dengan bobot sama di pasar tenaga kerja. Mereka yang berada di atas garis maksimum pasar berarti overpaid dibandingkan dengan gaji karyawan dengan bobot yang sama di pasar tenaga kerja. Jadi yang dibandingkan adalah bobot kerja, bukan jabatan. Nah, bagaimana perlakuan terhadap karyawan yang underpaid atau overpaid? Apakah yang underpaid harus dinaikkan gajinya langsung agar fair? Saya akan bahas di video lain ya. Kalau ada rekan-rekan yang mau komen di video ini juga silakan loh. Mari bagi ilmu.